ini juga dikenal sebagai sistem hukum sipil, di mana sistem hukum yang berkembang di Eropa berdasarkan pada hukum tertulis atau kode, terutama yang berasal dari hukum Romawi. Sistem ini menekankan bagaimana pentingnya undang-undang yang jelas, terstruktur, dan juga menjadi sumber utama dari segala sumber hukum. 1. Pengaruh hukum Romawi. Sistem hukum kontinental sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi, khususnya melalui karya-karya para ahli hukum Romawi seperti Justinianus yang menyusun Corpus Juris Civilis. Ini membentuk dasar dari banyak sistem hukum di Eropa yang kemudian berkembang menjadi kode-kode hukum nasional. 2. Kodifikasi hukum. Salah satu ciri utama dari sistem hukum kontinental adalah kodifikasi hukum yang bertujuan untuk menyusun dan merumuskan hukum dalam bentuk yang sistematis dan mudah diakses. Contoh terkenal adalah Kode Sivil Prancis 1804 yang menjadi model bagi banyak negara lainnya di Eropa dan dunia. 3. Dominasi hukum tertulis. Hukum kontinental lebih menekankan pada hukum tertulis atau undang-undang sebagai sumber utama hukum, berbanding terbalik dengan hukum kasus, common law, yang lebih bergantung pada presiden pengadilan. Dalam pengambilan sistem ini, hakim berfungsi sebagai penafsir hukum yang tertulis, bukan sebagai pencipta hukum. 4. Pemikiran filosofis dan teoritis hukum. Perkembangan hukum kontinental juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran filosofis dan teori hukum dari para filsuf. Pemikiran ini memperkenalkan konsep-konsep seperti pemisahan kekuasaan, negara hukum, dan hak asasi manusia yang membentuk dasar-dasar hukum modern di banyak negara Eropa. Baik, saya akan melanjutkan sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Jenis sistem hukum ini adalah common law. Common law disebut juga unwritten law atau case law, yaitu sistem hukum yang bersumber utama dari putusan hakim. Sejarah sistem hukum ini mulai berkembang pada abad ke-11. Negara yang menggunakan sistem hukum ini adalah negara Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Sumber hukum dari sistem hukum common law yaitu putusan hakim atau peradilan, atau judicial decision, atau jurisprudensi, kebiasaan masyarakat dan peraturan tertulis, undang-undang atau peraturan administrasi. Sumber hukum tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu. Hakim harus berdasarkan putusannya pada prinsip hukum dalam hal serupa yang sudah diputus sebelumnya. Hakim memiliki peran besar dalam membentuk tata kehidupan masyarakat. Pembagian hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Selanjutnya ada sistem hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah atau negara. Sistem hukum ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad. Sistem hukum adat memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, sumber hukum. Hukum adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang hidup di masyarakat, bukan dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, hukum adat bisa berbeda-beda antar suku atau komunitas. Yang kedua, norma dan aturan. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah keluarga, pertanahan, hingga penyelesaian sengketa. Norma-norma adat ini biasanya tidak tertulis, tetapi dijalankan berdasarkan konsensus bersama. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui musyawarah atau perantara tokoh adat, bukan melalui pengadilan formal. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan restoratif, berfokus pada perdamaian dan keseimbangan sosial. Yang keempat, penerapan. Hukum adat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya tetap dihormati oleh anggota masyarakat yang ada dalam komunitas adat tersebut. Yang kelima, sifat keadilan. Tujuan utama hukum adat adalah untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hukuman atau sanksi yang diberikan tidak selalu berupa denda atau pidana, melainkan lebih kepada pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa.
Baiklah, saya lanjutkan. Sistem hukum Islam merupakan aturan atau ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia, baik secara yuridis, formal maupun normatif. Terima kasih. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang sistem hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam berlaku secara yuridis formal, yaitu dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Hukum Islam juga berlaku secara normatif, yaitu diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat Muslim. Hukum Islam dipelajari dan dikembangkan di perguruan tinggi, menjadikan mata kuliah wajib di seluruh fakultas hukum. Hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk norma-norma hukum dan nilai-nilai dalam konsisten hukum nasional. Beberapa prinsip hukum Islam adalah tauhid, keadilan, amar ma'ruf, nahi munkar, kemerdekaan, persamaan, tolong-menolong, dan toleransi. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Peradilan agama menegakkan hukum dalam berkeadilan, layanan hukum bagi masyarakat, dan acuan asas hukum-hukum Islam. Selanjutnya yaitu hukum kanonik. Hukum kanonik adalah sistem hukum yang mengatur kehidupan dan organisasi gereja Katolik, termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sakramen, disiplin gereja, serta hubungan antara anggota gereja dengan otoritas gereja. Hukum ini bersumber dari Kitab Hukum Kanonik, Kodeks Luris Kanonik yang pertama kali disahkan pada tahun 1917 dan diperbarui pada tahun 1983. Beberapa aspek utama dari hukum kanonik meliputi yang pertama, struktur gereja. Hukum kanonik mengatur hierarki gereja, termasuk peran paus, uskup, imam, dan diakon. Yang kedua, sakramen dan liturgi. Hukum kanonik mengatur pelaksanaan sakramen-sakramen gereja seperti baptisan, ekaristi, pengampunan dosa, dan perkawinan. Yang ketiga, peraturan mengenai keanggotaan gereja. Ini mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan baptisan, pengangkatan orang ke dalam keanggotaan gereja, dan pengusiran anggota atau misalnya ekskomunikasi. Yang keempat yaitu disiplin gereja. Hukum kanonik juga mengatur kehidupan moral dan perilaku anggota gereja, termasuk peraturan tentang perceraian bagi pasangan yang menikah di gereja, pelanggaran terhadap ajaran gereja, dan lainnya. Oh wow!